Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak semuanya yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di masjid yang Nabi SAW menyebutkan bait min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah. Semoga duduknya kita semua di sini menjadi ladang pahala untuk kita di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak semuanya, sebelum mana lanjut, pertama mungkin suaranya anak kencangkan karena sering diminta untuk dikencangkan Menurut anak kayak gini mungkin biasa, sebagian gak ada yang nggak jelas. Jadi anak angkat suaranya bukan meninggikan suara ya Pak biar tersampaikan aja suaranya. Oke, kita telah membahas Kitabul Jami dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita telah menyampaikan beberapa hadis di Kitabul Adab. Kemudian di sisa-sisanya itu pembahasannya tentang bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita berpakaian, dan seterusnya. Insya Allah kita akan meroja sedikit, kemudian kita akan lanjut ke bab selanjutnya, bab kedua, yaitu bab silaturahim, menyambung silaturahim. InsyaAllah. Hadis yang pertama, kita merujuk sebentar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengannya, maka berikanlah salam, yaitu assalamualaikum. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila mengundangmu maka jawablah, tunaikanlah. Wa idza istansahaka fansohu, dan apabila dia meminta nasihat maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, dan apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka jawablah, yaitu dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatbahu, dan apabila sakit maka kunjungilah, dan apabila mati meninggal maka ikutilah. Ini adalah 6 di antara hak-hak seorang muslim. Yang pertama adalah tentang salam. Yang pertama, salam adalah hukumnya sunnah. Misalkan ada seseorang memberikan salam kepada kita, maka itu hukumnya sunnah. Adapun menjawabnya itu menjadi wajib, yaitu untuk menjawabnya. Dan apabila kita memberikan salam, apabila si A memberikan salam kepada si B, assalamualaikum, maka bisa dijawab dengan waalaikumsalam, atau lebih bagus lagi, yaitu dengan tambahan waalaikumsalam warahmatullah. Apabila si A mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita pun bisa yang semisalnya waalaikumsalam warahmatullah, atau ditambahin warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih bagusnya lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman karena orang Indonesia biasanya dipanjangkan assalamualaikum gitu. Jadi kumnya tuh dipanjangin, kum gitu. Padahal kalau secara bahasa Arabnya pendek, assalamualaikum gitu udah. Tapi orang Indonesia ya seperti itu assalamualaikum gitu. Sampai pernah ada syekh aja cerita, kebiasaan orang Indonesia kalau bilang salam kayak gitu, assalamualaikum gitu, dipanjangin kum gitu. Wah, itu salah yang benarnya assalamualaikum. Dan diantara kesemangatan para sahabat memberikan salam, kalau mereka berpapasan itu mengucapkan salam. Andai kata 2 orang tadi berpisah, kemudian kehalang tiang atau kehalang rumah, bertemu lagi mengucapkan salam lagi. Saking semangatnya mengucapkan salam. Dan kata pertama
yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang sahabat berkata, beliau adalah Abdullah bin Salam. Beliau adalah dulunya seorang pendeta Yahudi, tapi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hebatnya bagaimana orang-orang Yahudi, Pak ya. Biasanya kalau seorang pemuka ketika dia biasanya kan ucapannya diikuti. Nah, Abdullah bin Salam ini ketika beliau seorang Yahudi, pendeta Yahudi, maka beliau ini dipuji-puji oleh orang-orang Yahudi. Dia adalah ulama kita, dia adalah orang yang paling terhormat di antara kita. Tapi ketika beliau masuk Islam, maka orang-orang Yahudi berkata apa? Dia adalah orang paling bodoh di antara kita. Dia adalah orang yang paling hina di antara kita. Tapi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu beliau tetap masuk Islam. Kata beliau apa? Ucapan yang pertama saya dengar Nabi SAW ketika datang ke Madinah yaitu Absyus salam bainakum. Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, karena salam ini bisa mendatangkan apa? Kecintaan terhadap sesama muslim. Ya, mengucapkan salam, keselamatan bagimu, ya, dan rahmat bagimu, dan keberkahan Allah untukmu. Ini doa kebaikan maka akan menimbulkan apa? Saling mencintai sesama muslim. Kemudian hak yang kedua adalah apabila menyuruhmu maka tunaikanlah. Apabila ada seorang muslim kemudian mengundang kita, apakah itu walimah dan seterusnya, maka itu wajib. Kapan wajib? Apabila secara khusus. Misalkan ada teman kita memberikan undangan kepada kita secara langsung, disebut nama, alamat gitu ya, maka itu hukumnya wajib selama tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur ya bisa berikan uzurnya. Tapi kalau undangannya secara umum, maka itu hukumnya sunnah. Ya, misalkan undangan kepada seluruh guru, nah, tidak disebutkan satu persatunya, maka ini hukumnya tidak wajib. Kemudian yang ketiga, apabila dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Ya, hendaknya seorang muslim apabila dimintai nasihat, maka dia memberikan nasihat yang memang dia pasti akan melakukannya. Gitu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada saudara muslim yang lain dengan A, akan tetapi kita sendiri tidak ingin melakukan A tersebut. Ya, maka di antara sempurnanya seorang muslim itu apa? Yaitu dia ingin kebaikan untuk dia, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk saudara muslim yang lain, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita diminta nasihat dengan sesuatu yang kita sendiri aja tidak mau. Ya, maka hendaknya ketika kita memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat yang paling baik. Ya. Kemudian apabila dia bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawabnya, yarhamukallah. Ya. Kenapa? Karena ini adalah nikmat. Ya. Bagaimana kita bersin itu mengeluarkan apa? Kotoran-kotoran dalam hidung gitu ya. Tapi bukan berarti kadang orang sembarangan ya kalau bersin depan muka temannya gitu. Padahal adabnya apa? Ditutup gitu ya. Pakai apa ini? Pakai pergelangan supaya tidak nyebar kemana-mana. Itu diantara adabnya. Kemudian apabila sakit maka jenguklah. Ya. Dan ini juga merupakan hak seorang muslim. Ya. Kenapa? Karena ini adalah bibit-bibit yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Ya, bisa aja ada seseorang ya, yang mereka sakit, kemudian kita menjenguknya, dia merasa terhibur, oh dia diperhatikan dan sebagainya. Maka hal-hal ini bisa membuat rasa cinta antara kaum muslimin menjadi lebih kuat. Kemudian apabila meninggal, maka ikutilah. Ya, kita mengikuti jenazahnya sampai kubur. Ya, di mana Nabi SAW mengucapkan, barang siapa yang mengikuti, ya, kemudian menyolatkan, mengikuti sampai ke kubur, maka dia mendapatkan kiroton. Apa itu kirot? Yaitu sebesar gunung Uhud. Kemudian di hadis selanjutnya, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ilaman huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ilaman huwa fauqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian.
Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena itu lebih pantas untuk tidak mengkufuri nikmat Allah. Hadis ini apa yang ingin dimaksudkan oleh Nabi SAW? Ya. Kita berjalan tidak bisa gitu ya melihat ke depan terus. Ya, bisa aja di sebelah kanan ada yang nabrak. Atau melihat ke bawah terus nggak bisa. Ya. Bisa aja di atasnya ada atap dan seterusnya. Ini dalam perkara apa? Biasa gitu. Tapi apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Yaitu dalam masalah dunia dan akhirat. Ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang di bawah kalian. Dalam masalah apa ini? Dalam masalah dunia. Ya. Kenapa? Karena kalau dalam masalah dunia ngelihat ke atas, nggak ada habisnya. Ya. Kita katakanlah ada orang yang nggak punya kaki gitu ya. Ngelihat orang yang punya kaki dengan sempurna berjalan, enak kayaknya berjalan seperti si fulan. Kata si fulan yang punya kaki dua sempurna, ngelihat orang lain naik sepeda, enak kayaknya naik sepeda. Yang naik sepeda ngelihat motor, enak kayaknya naik motor. Yang naik motor ngelihat yang naik mobil, enak kayaknya naik mobil nggak kepanasan. Gitu aja seterusnya. Ya, nggak ada habisnya dunia mah. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya Bani Adam, ya manusia, mereka mempunyai wadian, 2 wadi, apa isinya? Emas. Maka dia akan ingin wadi yang ketiga. Ya. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Maksudnya apa? Sampai meninggal. Jadi manusia kalau ngelihat ke atas, nggak ada habisnya gitu. Sampai kapan? Sampai ajalnya datang, udah selesai. Gitu. Itu dalam masalah apa? Dunia. Walatan duru ilaman huwa fauqakum. Kemudian adapun dalam masalah akhirat, kita diperintahkan sebaliknya. Ya. Kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Ya. Dalam masalah akhirat, Allah Azza wa Jalla berfirman ya, dalam surat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Yaitu siapa? Jalan-jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para sahabat dan seterusnya. Ya. Kita lihat aja para sahabat. Ya. Para sahabat itu udah deh mereka mah nggak ada tandingannya. Ya. Nggak ada tandingannya dibandingkan orang-orang yang setelahnya. Ya. Mereka, kita semua ya, berinfak dengan segunung emas, ya, itu tidak akan menyamai infaknya segenggam tangan mereka, kata Nabi SAW. Ya. Kenapa? Ya karena iman mereka beda gitu, dengan orang-orang yang setelahnya. Tapi di sini Allah tetap memerintahkan apa? Untuk meminta hidayah mengikuti orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah mereka bersegera fastabiqul khairat, dan segeralah ya sibak itu dalam bahasa Indonesia artinya berlomba gitu ya. Dan berlombalah dalam kebaikan. Yang namanya lomba yang enggak santai-santai gitu. Pasti mengerahkan semua tenaganya supaya mereka menang ya. Itu dalam masalah akhirat. Nabi SAW pun bersabda, wa idza sa'altum fas'ali al-jannah al-firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya. Karena dia adalah yang paling tinggi dan yang paling tengah. Dalam masalah akhirat, ya walaupun kita tahu nggak bisa gitu sampai ke sana, tapi tetap kita untuk melihat selalu ke atas. Nah, akan tetapi pada kenyataannya mungkin ada yang malah kebalik gitu. Dalam masalah akhirat ke bawah, dalam masalah akhirat ke bawah, masalah dunia ke atas. Ya. Jadi ada ungkapan apa? Ya saya mah lumayan lah sholat seminggu sekali gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, berarti dia ngelihatnya dalam masalah akhirat apa? Ke bawah gitu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu ya sangat tidak pantas. Ya. Maka selayaknya kita berusaha memperjuangkan gitu ya, berusaha untuk
lebih mengutamakan kepada akhirat daripada dunia. Kemudian hadis selanjutnya, wa anin Nawas bin Sam'an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Ya, dari Nawas bin Sam'an, beliau berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang albir, yaitu tentang kebaikan dan ism dan kejelekan. Kemudian beliau berkata, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Adapun dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah dan engkau benci manusia melihatnya. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat. Ya, di sini adalah Nawas bin Sam'an. Ya, beliau bertanya tentang kebaikan dan kejelekan. Ini menunjukkan kepada semangat beliau. Maka di antara seseorang ketika bertanya, ya dia berusaha untuk mengamalkannya. Ya, di antara, kata Imam Malik, di antara adab seorang bertanya adalah dia bertanya dengan yang realitas itu. Jangan sampai kita nanya ya, kepada ustadz dan yang lain pertanyaan yang tidak masuk akal gitu. Misalkan, Ustadz, apa hukumnya telur dinosaurus gitu. Itu kan pertanyaan yang nggak logis gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini jangan sampai keluar, karena itu bukan termasuk dari adab bertanya. Jadi ketika dia bertanya memang harus memakai adab, yaitu apa? Emang kita ingin tahu ilmunya, ingin tahu hukumnya, dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, al-birru husnul khuluq. Ya, beliau bersabda, Nabi SAW, bahwa kebaikan adalah adab yang, akhlak yang baik. Sekarang pertanyaannya adalah, kebaikan itu apakah hanya adab? Apakah hanya akhlak yang baik? Jawabannya tidak. Banyak ya, kebaikan itu. Dari mulai sholat, ya, sholat berjamaah. Ya. Di antara keutamaan sholat, ya, dibandingkan dengan rukun iman yang lain, ya, haji itu hanya diwajibkan kepada orang yang mampu. Yang tidak mampu, ya tidak ada kewajiban. Puasa, kalau sakit bisa bayar fidyah, atau lagi safar bisa dinantikan puasanya. Ya. Kemudian zakat, kalau udah nyampe nisab, ya, kalau takarannya udah sampai baru keluar zakatnya. Ya. Berarti kalau nggak nyampe nisabnya nggak ngeluarin zakat. Ya. Kemudian sholat itu wajib di setiap keadaan. Kalau sholat nggak mampu berdiri, duduk. Duduk pun nggak sanggup, baringan. Baringan nggak sanggup, pakai isyarat. Ya. Isyarat aja nggak mampu, kayaknya udah innalillahi ini. Saking wajibnya apa? Sholat. Sholat itu apa? Perintah sholat diturunkan di mana? Di atas langit. Ya. Di mana Nabi SAW ketika mendapatkan perintah langit, beliau diberikan beban apa? 50 rakaat. Turun bertemu dengan Nabi Musa, gak bakalan kuat umatmu. Naik lagi, terus kayak gitu sampai malu. Akhirnya apa? Diwajibkan 5 waktu sholat. 5 waktu sholat sama dengan 50 waktu sholat. Keberkahan umat Nabi SAW. Dan banyak keutamaan-keutamaan lain tentang salat. Ya, seperti yang Anda sampaikan, bahwa di antara kesempurnaan iman seorang muslim, yaitu dia menginginkan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita alhamdulillah yang Allah berikan kemudahan, ya, bisa sholat berjamaah, bahkan sholat di masjid. Ya, alhamdulillah, itu semuanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat dan sebagainya, tidak. Itu semua murni taufik dari Allah. Ya. Bagaimana Nabi SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah yang Maha Hidup, yang terus berdiri, ya, birahmatika astagis, dengan rahmatmu kami beristighosah, ya, aslih li sya'ni kullah,
perbaikilah urusan saya. Lah di sini doanya wala takilni, dan jangan jadikan saya bertawakal kepada diri saya sendiri torfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Ini Nabi yang berdoa. Beliau aja berdoa seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita semua beribadah ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka PR kita kita ngelihat sebelah kiri kanan kita, saudara kita, kalau punya kakak, punya adik, punya saudara, lihat mereka. Kalau misalkan mereka sholat, alhamdulillah. Kalau belum bisa didakwahin didoain gitu. Mungkin kalau orang awam gitu cara pendekatannya itu emang beda gitu. Ini contoh yang Anda dapati langsung ya. Ada seseorang dia ini nggak masuk gibah ya karena nggak nyebutin nama. Beliau ini ngambil mobil untuk usaha kredit gitu ya. Tapi si orang ini setahu anak dulunya nggak pernah ke sholat, mungkin sholat di rumah atau gimana. Padahal masjid di depan rumah gitu. Kemudian si kakaknya ini nggak ridho gitu. Maksudnya janganlah ngedit kayak gitu. Akhirnya dibantuin gitu. Hutangnya berapa? 10 juta atau berapa gitu. Akhirnya dibayarin hutangnya, kemudian selesailah mobilnya. Masya Allah. Ya. Setelah itu orang tersebut jadi rajin ke masjid. Kenapa? Ya karena ngelihat kakaknya juga sering ke masjid gitu. Jadi maksud Dana, kita lebih tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita. Pendekatannya bagaimana kita lebih tahu. Ya kita berdoa terus supaya Allah mudahkan hatinya, Allah luluhkan hatinya untuk ke masjid. Sebagaimana kita mencintai kebaikan kita untuk diri sendiri, begitu pula kita mencintai kebaikan untuk saudara kita semuslim. Maka di sini Nabi SAW ketika ditanya tentang albir, kebaikan itu husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Maka jawabannya adalah kebaikan bukan hanya akhlak yang baik aja. Barusan kita sampaikan tentang keutamaan sholat. Maka kita katakan ini seperti ucapan Nabi SAW. Al-hajju arafah. Haji itu arafah. Maksudnya di antara rukun haji itu arafah. Kalau haji nggak ada arafahnya, itu hajinya nggak ada artinya gitu. Walaupun dia mabit di Mina, Muzdalifah dan seterusnya, kalau dia nggak ikut arafah, ya nggak ada artinya hajinya gitu. Bukan berarti ketika kita haji hanya arafah aja, enggak. Masih banyak yang lain. Tapi Nabi SAW menekankan gitu, bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Bukan berarti sholat bukan kebaikan, puasa bukan kebaikan, bukan. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan albirru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik, itu sebagai penekanan gitu. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan dari akhlak yang baik. Kan kita juga nggak enak gitu ya. Misalkan ngelihat orang sholat subuh di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, sama tetangga ngomongnya kasar. Kan orang nggak suka kalau gitu. Jadi nggak ada artinya gitu dia sering pergi ke masjid. Tapi kalau dia menjaga sholatnya, ucapannya dijaga, orang tuh seneng gitu. Maka pentingnya husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Nabi SAW juga beliau menjamin sebuah rumah di surga bagi orang-orang yang akhlak baik akhlaknya. Dan ini juga menunjukkan bahwa hadis-hadis yang membahas tentang akhlak yang baik itu banyak. Maka kita katakan bahwa akhlak seseorang itu bisa dirubah gitu. Bahwa akhlak itu bisa dilatih secara terus-menerus. Kenapa? Nabi SAW banyak dari hadisnya membahas tentang akhlak yang baik. Para ulama mengatakan saya belajar adab sampai 40 tahun. 30 tahunnya baru belajar yang lain, akidah, fikih dan seterusnya.
Kenapa? Saking pentingnya adab. Jadi menunjukkan bahwa adab itu bisa dilatih. Kalau ada seseorang yang berkata, saya mah orang Medan misalkan ya, ya ngomongnya kayak gini, ya kalau itu mah udah tabiat ya. Tapi kalau sampai mengatakan nggak bisa merubah hal-hal yang baik, yang buruk jadi baik, maka kita katakan apa? Apa fungsinya hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang akhlak yang baik? Maka ini menunjukkan bahwa akhlak itu bisa dilatih. Ya, misalkan kita kepada orang tua yang biasanya kalau dipanggil nanti setelah belajar, oh ternyata panggilan orang tua itu lebih penting, maka dia mendatanginya. Itu bisa dilatih hal yang seperti itu. Kenapa? Karena begitu banyak hadis Nabi SAW yang mengajarkan tentang akhlak yang baik. Kemudian beliau menyebutkan wal ismu mahaka fi sadrika, dan dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah dan kau benci dilihat oleh manusia. Ini adalah barometer seseorang mengetahui bahwa sesuatu itu dosa. Ya. Misalkan kita melakukan sesuatu, tapi hukumnya nggak tahu, gitu. Ya. Maka, ini ada barometernya dari Nabi SAW, yaitu apa? Yang membuat hatimu gelisah dan engkau benci dilihat oleh manusia. Itu barometer. Tapi buat siapa? Buat yang masih punya malu. Ya. Buat yang hatinya masih bersih, maksudnya masih dalam fitrah gitu ya, bahwa ini jelek, ini bagus gitu. Kalau orang-orang yang hatinya bukan di atas fitrah, udah nggak punya malu, ini nggak bisa dijadikan standar dosa gitu. Ya, karena orang yang berbuat dosa biasanya ya biasa aja gitu. Ya, meninggalkan sholat, ya karena udah kebiasaannya biasa aja gitu, nggak ngerasa gelisah gitu. Tapi orang yang biasa menjaga sholat, ya, jangankan meninggalkan, ketinggalan sholat aja gelisah gitu. Ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ketinggalan sholat, ya, beliau kemudian entah memerdekakan budak atau menyembelih unta, ya, sebagai apa? Bentuk rasa penyesalannya karena sholatnya terlambat. Maka hadis ini menyebutkan bahwa tentang kebaikan itu adalah akhlak yang baik, kemudian kejelekan adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah dan kau benci dilihat oleh manusia. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang bab al-birru wassilah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsahu lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa ya yang ingin senang untuk dilapangkan rizki dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang silah wa albir, tentang kebaikan dan silaturahim. Sebelum kita lanjut, ada yang pertama kita bahas, ya, bahwa kita sebagai orang Indonesia tentunya akrab dengan bahasa Arab. Ya. Banyak bahasa Arab yang diserap gitu ya, kayak kursi, ya, itu bahasa Arab, bahasa Indonesia juga kursi, dan masih banyak lagi. Begitu pula kata silaturahim. Ya. Bahasa silaturahim ini udah menjadi bahasa serapan, ya. Bahasa serapan buat orang Indonesia. Yang maknanya apa? Bahwa silaturahim itu, misalkan kita ingin berkunjung ke kepala sekolah, kita ngajak teman, yuk kita silaturahim ke Bapak Kepsek, atau yuk kita silaturahim ke si fulan. Nah, ini bahasa Indonesia. Ya, bahasa serapan dari bahasa Arab. Ya. Maka kita katakan apa? Selama makna silaturahim ini adalah selama bahasa Indonesia, ya, yang maknanya tadi ziarah, maka kita katakan apa? Tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena ini jadi bahasa serapan. Gitu. Nah, kapan salahnya?
ketika seseorang mengatakan silaturahim, ya, yang tadi maknanya ziarah, tapi dia meyakini bahwa dengan ziarah tadi kepada kepala sekolah atau kepada orang-orang yang kita hormati, kita mendapatkan pahala sama dengan pahala silaturahim. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena kalau kita tarik makna silaturahim ini dalam bahasa syariat, itu maknanya bukan ziarah gitu. Ya. Sila itu menyambung, rahim itu apa? Kekerabatan. Nanti kita bahas makna dari rahim itu sendiri. Ya. Maka satu hal yang perlu kita bahas adalah jangan sampai kita mengucapkan silaturahim tapi kita meyakini silaturahim secara syariat. Ya. Kalau secara bahasa ya silakan aja gitu. Tanpa kita meyakini kita silaturahim kepada kepala sekolah, tapi kita tidak meyakini pahalanya seperti silaturahim menurut syariat. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menganggap seperti itu, nah ini yang kita perlu luruskan. Jadi kalau bahasa Indonesia silaturahim itu maknanya apa? Ziarah. Kita silaturahim kepada kepala sekolah. Nah, itu makna yang pas adalah ziarah. Pahala ziarah beda, pahala silaturahim beda. Gitu. Ya, karena berbeda pahalanya maka kita perlu bedakan. Ya. Kemudian di antara pahala silaturahim adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusol, dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya, yaitu di sini maknanya adalah silaturahim. Ya. Kemudian Allah berfirman apa? Ulaika lahum uqbadar. Maka bagi mereka, yaitu mereka yang menyambung silaturahim, kesudahannya tempat tinggal yang terbaik. Nah, ini diantara pahala apa? Silaturahim, yaitu diberikan tempat terbaik di surga nanti. Apa? Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu bagi mereka surga-surga Aden yang mereka masuk di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa silaturahim itu adalah salah satu amalan yang luar biasa yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Jadi jangan sampai kita silaturahim ke kepala sekolah, silaturahim kepada teman, tapi kita menganggap bahwa silaturahim tersebut pahalanya surga. Tidak bisa, ya, karena beda makna. Jadi di antara amalan-amalan, ya, yang bisa masuk ke dalam surga adalah apa? Silaturahim. Karena perlu diketahui bahwa banyak, ya, amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ada seseorang yang mengangkat gangguan di jalan. Kenapa? Karena dia tidak mau sampai ada kaum muslimin yang terganggu. Maka dengan sebab tersebut Allah mengampuni dosanya, masuk surga. Angkat gangguan bisa masuk surga coba. Ya, karena kita pada dasarnya nggak tahu ibadah yang mana yang diterima gitu. Ada juga, ya, seorang hamba sahaya, orang Yahudi yang selalu membantu Nabi SAW. Ketika dia mau meninggal, Nabi SAW mengajak, ayo masuk Islam, gitu ya, bahasa simpelnya. Kemudian anak tersebut minta isyarat kepada bapaknya, Pak boleh nggak gitu. Kata si bapaknya, oh ya silakan gitu, ngasih isyarat, boleh. Akhirnya budak tersebut masuk Islam, nggak selang lama meninggal. Ya, kata Nabi SAW apa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi anqadahu minan nar, yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Coba, belum sholat, belum zakat, ya, baru masuk Islam, dosa-dosanya diampuni, kemudian masuk surga. Ya. Dan masih banyak lagi pahala-pahala yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai kita meremehkan sebuah kebaikan, ya, bisa jadi hal tersebut adalah yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kemudian itu adalah apa? Pahala dari silaturahim. Kemudian makna dari ar-rahim adalah di sini ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama adalah sanak saudara. Ya. Berarti kalau sanak saudara ya kakak. Ya. Pertama ya pasti orang tua. Kemudian kakak, adik. Ya. Kemudian paman. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahim di sini adalah
ahlu waris. Ya, siapa aja yang mewarisi kita berarti mereka adalah orang yang wajib kita silaturahim. Ya, adapun pendapat yang kuat adalah yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah sama kita. Ya, yaitu orang tua, jelas ya, berbakti kepada orang tua udah termasuk silaturahim. Ini pasti cocok banget buat orang yang kuliah di luar kota gitu ya. Walaupun susah ketemu ya minimal seminggu telepon, ya, menanyakan kabar orang tua, karena itu termasuk dari apa? Silaturahim. Maka pendapat yang kuat adalah silaturahim itu adalah kita menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang mempunyai hubungan darah. Itu pendapat yang kuat. Jadi makna silaturahim yang mendapatkan pahala tadi, yang masuk surga, Jannatu Aden, yang dimaksud adalah siapa? Saudara-saudara kita yang sedarah. Ya, kakak kita, adik kita, ya, kalau orang tua jelas. Bisa dipahami Pak ya? Jadi maksud dari rohim tersebut adalah orang-orang yang ada hubungan darah. Menit lagi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan dari hadis silaturahim itu sendiri. Hadis ini ya, menunjukkan kepada kita ya, pada asalnya ya kita beribadah itu ya jelas gitu ya, mengharap karena Allah, ikhlas karena Allah dan sebagainya. Akan tetapi Nabi SAW ini menawarkan kepada kita, ya, di mana beliau menawarkan apa? Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, maka sambunglah ya, kekerabatan. Ini duniawi, gitu. Maka kita tidak apa-apa mendapatkan dalam hal dunia, begitu pula dalam masalah akhirat. Karena Nabi SAW yang menawarinya. Kemudian sekarang kita bahas tentang makna dari dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rezeki, ya, bahwa ajal itu sudah ditetapkan. Ya. Ketika seseorang dalam kandungan ibunya, ya, 4 bulan pertama dan kedua datang malaikat mencatat tentang ajalnya, rezekinya, apakah dia orang bahagia atau orang celaka, semuanya udah tercatat. Ya. Nah, tapi di sini konteksnya apa? Allah panjangkan usianya, Allah lapangkan rezekinya. Maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah makna dari dipanjangkan usia kemudian dilapangkan rezeki, ini adalah makna kiasan. Ya. Yaitu makna kiasan di sini maknanya adalah ya kita udah dicatat gitu. Misalkan kita nilaikan ya, misalkan rezeki kita usianya 60 tahun misalkan, atau rezekinya 10 miliar misalkan. Ya, maka secara kiasan adalah rezekinya mah tetap segitu. Cuman Allah jadikan berkah ima di dalam usianya, ya, di mana usianya menjadi mendapatkan kebaikan gitu ya. Banyak belajar, berbanyak ibadah, itu jadi berkah. Begitu pula rezekinya. Rezekinya yang banyak Allah berkahi, ya, bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan, ya. Karena banyak orang ya, yang banyak uangnya tapi dipakai buat ke rumah sakit atau hilang dan sebagainya. Ada. Maka para ulama di sini mengatakan bahwa yang pertama adalah secara kiasan, yaitu apa yang telah ditetapkan ya tetap segitu, cuman Allah jadikan berkah. Berkah di usianya, begitu pula berkah dari hartanya. Dengan sebab silaturahim. Ini di dunia. Kalau di akhirat jelas tadi, yaitu berupa surga. Ada pendapat yang kedua, yaitu secara hakiki. Ya, walaupun tadi pas ketika kita di kandungan udah ditetapkan usianya 60, hartanya sekian miliar gitu ya. Maka secara hakiki ya ditambahkan yang tadinya 10 jadi 12 misalkan.
yang usianya 60 jadi 70 misalkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yutsabbit wa indahu ummul kitab. Yaitu Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Ya. Karena di Lauh Mahfuz ini semua sudah ditulis dari awal sampai akhir. Ya. Bisa aja yang telah ditetapkan ketika kita dalam kandungan itu Allah hapus, diganti dengan yang baru, atau bisa aja ditetapkan. Ya. Dan semua kejadian tersebut sudah dicatatkan di Lauh Mahfuz. Ya. Jadi makna yang kedua adalah secara hakiki, ya ditambah kemudian dilapangkan, tapi secara takdir tadi ya, bahwa ada takdir yang Allah hapus, ya, ada juga yang Allah tetapkan, dan semua perubahan tadi, ya, penetapan tadi, semuanya sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ya. Maka pendapat yang lebih kuat, ya, itu adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa ketika dengan sebab silaturahim, maka rizki kita yang Allah tambahkan, usia yang Allah tambahkan, itu adalah secara hakiki, yaitu apa? Ada takdir yang Allah hapus atau ditetapkan, seperti itu. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.